Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Saya berharap kalian baik-baik saja ya. Baiklah, seperti biasa kita masih bertemu lagi di daring minggu keberapa ini ya anak-anak ya? Sudah kesekian kalinya ya. Pokoknya sekarang kita melanjutkan masih tentang pembahasan kita kemarin ya, di bab 4 itu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, coba nanti aja. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Saya berharap kalian baik-baik saja ya. Oke, baiklah. Bertemu lagi dengan saya, Haisi Komalaria, guru prakarya kalian di kelas 7. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, saya kemarin kan sudah memberikan kalian tugas, ya kan? Ada soal 5 soal. Nah, saya berharap tugas itu yang kalian tulis itu kan sudah kalian kirim ke WA saya. Jadi jangan sampai tugas yang di buku itu kalian hilangkan ya, karena itu untuk bukti fisik nanti ketika kalau saya suruh kalian kumpul, kalian harus mengumpulkannya. Tetapi nilainya sudah saya masukkan ke daftar nilai. Tapi kalian harus tetap disimpan tugasnya itu kemarin ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang teknik pengolahan pangan ya. Kemarin kita masuk di bagian yang tentang pengolahan sayuran itu, sekarang kita masuk ke tekniknya ya. Nah, teknik pengolahan pangan sayuran menggunakan teknik yang sama dengan pengolahan pangan buah ya. Hampir sama ya. Nah, di sini akan diuraikan secara singkat teknik dasar pengolahan pangan yang dibedakan menjadi 2, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau juga disebut dengan moist heat dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking ya. Oke. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah teknik pengolahan pangan panas basah atau juga disebut dengan moist heat ya. Teknik yang moist itu adalah teknik pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, berikut ini di bawah ini adalah teknik yang pengolahan pangan panas basah ya. Misalnya kita lihat di sini teknik merebus atau juga disebut dengan boiling, yaitu suatu cara mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan diantaranya adalah berupa air, kaldu, dan susu ya. Nah, kemudian yang kedua atau yang B adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau juga disebut dengan poaching. Cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih kira-kira kurang lebih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius ya. Nah, bahan makanan yang digunakan biasanya berupa bahan Sebentar kita lihat dulu ya. Kita lihat di sini. Oke. Bahan pangan lunak. Oh ya, bahan makanan yang digunakan biasanya itu berupa bahan pangan lunak atau lembut ya, dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti misalnya buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising ya. Nah, teknik merebus ini adalah teknik
untuk bahan makanan yang sedikit istilahnya agak keras lah ya. Tapi bisa juga sih untuk bahan lembut, cuman tidak boleh terlalu lama ya merebusnya. Nah, kita lihat di sini kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus itu dalam panci tertutup itu dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Kemudian cara ini sama untuk menyetup bahan makanan agar aromanya keluar menyatu dengan cairan bahan makanan dan menjadi bahan lunak. Seperti itu ya. Maksudnya gini, teknik merebus itu kalau bisa pancinya itu tidak apa sih tertutup, benar-benar tertutup, tapi apinya dikecilkan agar rasanya dan aromanya masih enak seperti itu ya. Oke, next kita lihat berikutnya yaitu yang D, teknik menyetup atau menggulai atau juga disebut dengan stewing. Nah, mengolah bahan makanan dengan cara menumis bumbu lebih dahulu dan dilanjutkan dengan merebusnya dengan sedikit cairan dengan api sedang. Kemudian penggunaan api sedang juga dalam waktu yang sedikit lama agar aroma bahan makanannya itu masak dengan sempurna ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima atau yang E itu adalah teknik mengukus. Apa itu teknik mengukus? Teknik mengukus itu adalah teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Mungkin kalian sudah tahu ya bagaimana mengukus ya. Sebelum mengukus itu bahan makanan alat pengukusnya sudah berisi air. Ya, jadi alat pengukusnya itu udah diisi air dulu, baru kemudian dipanaskan terlebih dahulu. Setelah panas, uapnya keluar, barulah masakannya itu dimasukkan ke dalam tempat yang sudah ada kukusannya itu ya, seperti itu. Nah, efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan itu lebih lunak dan lebih lembut serta nilai gizinya itu banyak ya, apa namanya, karena tidak banyak yang hilang maksud saya, karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Beda dengan merebus ya, kalau mengukus kan dia tidak menyemplung dengan air. Jadi gizinya itu tidak banyak yang hilang. Seperti itu ya kurang lebih. Oke, next yang F atau yang ke-6 ya. Teknik mendidih atau simmering. Apa itu teknik mendidih? Teknik mendidih itu adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama hingga muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaannya. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstra dari daging yang direbus. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir adalah teknik mengetim. Nah, teknik mengetim itu adalah teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran di mana salah satu pancinya lebih kecil. Seperti itu ya. Oke, next. Yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering. Nah, tadi saya bahas adalah pengolahan pangan panas basah, sedangkan yang ini adalah pangan panas kering atau juga disebut dengan dry heat cooking ya. Teknik mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, yang termasuk teknik pengolahan pangan panas kering sebagai berikut, yaitu A. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau juga disebut dengan deep frying. Cara memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanannya benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy ya. Kemudian teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas seperti ikan. Agar rasanya tuh lebih enak kalau menurut saya. Oke. Nah, pada metode kering ini karena dipanaskan dalam suhu tinggi akan terjadi perubahan tekstur warna dan rasanya ya jelas itu. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini beberapa kandungan gizinya akan rusak. Tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak, kandungan vitaminnya biasanya lebih sedikit yang hilang. Oke. Next, yang B adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, atau juga disebut dengan shallow frying ya. Oke, suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dengan bahan hanya satu kali dibalik. Dengan teknik ini bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Kemudian asam aminonya yang terdapat pada bahan makanan akan tetap meskipun protein akan menyusut ya. Dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Tuh. Oke, next yaitu teknik menumis atau sauteing ya. Nah, teknik
Menumis ini adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Kemudian diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Nah, biasanya cairan yang ditambahkan itu adalah saus, krim, bisa juga kecap dan sejenisnya yang dimasukkan dalam terakhir proses pemasakan ya. Oke. Sebelum menumis, hendaknya potongan irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol yang berbahaya. Oke, anak-anak, sorry. Nah, kemudian yang D adalah teknik memanggang atau baking. Nah, teknik memanggang itu nggak hanya untuk makanan sayur-sayuran juga ya. Seandainya kita mau buat kue juga bisa. Banyak pokoknya macamnya. Teknik memanggang itu adalah teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Itu namanya memanggang ya. Kemudian teknik membakar atau disebut juga dengan grilling. Nah, teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan dadar atau teflon dan diletakkan di atas perapian. Mungkin kalian sudah tahu ya membakar bagaimana. Nah, suhu yang dibutuhkan untuk grill itu sekitar kurang lebih 290 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Nah, dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Kenapa? Agar hasilnya lebih bagus dan lebih enak. Nah, kegosongan merupakan ciri-ciri khas dari makanan yang digrill ya. Ya kenapa gosongnya? Karena dibakar. Jadi pasti warnanya juga lebih gosong. Cuman kalau masalah rasa juga kalau menurut saya lebih sama aja. Sama-sama enak dan nikmat ya, tergantung selera. Oke, next yang ketiga adalah teknik pengolahan pangan lainnya. Yaitu misalnya contohnya menghaluskan. Menghaluskan itu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bisa bantuan blender, bisa parutan, bisa diulek gitu ya. Nah, kemudian yang B adalah mencampur. Mencampur itu adalah menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Kemudian menyaring atau memeras. Nah, menyaring itu membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaring baik dari saringan kawat, kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Kemudian tidak dimasak. Bahan pangan yang dapat dimakan mentah itu disebut juga dengan raw food. Umumnya buah-buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak juga bisa. Cara ini yang paling sehat karena kandungan vitaminnya, mineralnya, seratnya, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang karena dia tidak melalui proses pemasakan ya. Oke, anak-anak mengerti ya yang saya jelaskan di video ini? Saya harap mengerti semua kalian ya. Oke, kemudian selanjutnya next. Kita lihat di sini. Teknik di atas itu ada teknik pengolahan yang lain seperti teknik mengasap, mengetim, menyangrai, banyak sekali teknik ya. Perbedaan pada teknik dan cara atau proses pengolahan pangan di Nusantara maupun di seluruh dunia mencerminkan faktor-faktor sosial biasanya, ekonomi, agama, agrikultur, dan estetika yang dianut dan yang mempengaruhinya. Biasanya seperti itu ya. Oke anak-anak kita lihat kemudian yang E. Pembuatan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Kita lihat di sini ya. Nah, agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, maka perlu memperhatikan tahapan proses pembuatan pengolahan pangan yang meliputi perencanaan dulu, kemudian pelaksanaan, penyajian, pengemasan, dan evaluasi ya. Itu yang pertama. Nah, yang pertama adalah, adapun apabila diaplikasikan ke dalam sebuah contoh, tahap pembuatan makanan dan minuman berbahan sayuran sebagai berikut nih contohnya nih ya. 1. Tahap pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan. Yang pertama yang kita harus persiapkan adalah perencanaan dulu. Yang perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan. Nah, misalnya pada minggu pagi ini hujan deras, udaranya dingin dan perut terasa lapar. Bahan pangan di lemari es itu ada sedikit wortel. Jadi apa yang bakal kita buat? Ada wortel misalnya ya di kulkas, ada kentang, ada buncis, ada kubis, ada daun bawang. Kemudian makanan yang akan dinikmati di hari yang dingin ini apa gitu. Nah, jadi kita buat ide sendiri. Nah, contohnya misalnya di sini, idenya adalah tercetus ide untuk membuat makanan sayur sop. Seandainya nih, kamu pengen sayur sop karena kan sayur sop itu kan anget ya. Cocok sekali untuk
pada saat hujan-hujan. Nah, agar dapat menghangatkan tubuh dan bersemangat mengisi liburan kita gitu. Nah, pelaksanaannya sebelum kita melakukan pelaksanaan harus kita persiapkan dulu. Nah, mempersiapkan itu harus ada bahan-bahan ya, kemudian alat-alatnya itu ya. Bahan-bahan itu berupa sayur mayurnya. Misalnya ini kita lihat di sini bahan-bahan. Bahan sayur yang diperlukan untuk pembuat sayur sop itu adalah misalnya buncis jelas, wortel, kentang, kubis, daun bawang, seledri, ceker ayam sebagai kaldu, kemudian air ya jelas itu ya. Nah, garam, gula, merica, bawang merah dan bawang putih. Bumbu yang digunakan adalah secukupnya, kira-kira aja lah. Kemudian alat. Alat apa yang digunakan? Misalnya kompor, panci, talenan, teko air, baskom, sendok sayur, sendok makanan besar atau kecil, ulekan batu dan pisau. Seandainya itu nih yang diperlukan. Next, itu adalah kemudian selanjutnya kita proses pembuatannya bagaimana? Kita lihat di sini. Ya, mungkin kalian juga sudah tahu sih, mungkin salah satu kalian di rumah sudah bisa lah buat sayur sop ya. Nah, kalau yang belum tahu kita lihat di sini. Cuci dulu bahan pangan yang kita persiapkan itu dengan bersih. Kemudian bersihkan kulit halus wortel, misalnya potong ujung dari sayuran buncis. Pokoknya kalian bersihkan seluruhnya, kemudian dicuci. Seperti gambar di bawah ini ya, dipotong-potong kecil-kecil dulu bahan-bahannya. Nah, diiris tipis-tipis dan sesuai selera sih menurut saya ya. Kemudian bersihkan ceker ayam dengan memotong kukunya dan membuang bagian kulit ceker yang keras. Nah, itu juga sesuai dengan selera yang jelas. Bahan-bahan ini harus kalian kerjakan, kalian bersihkan terlebih dahulu. Karena kebersihan dalam makanan itu penting, number one atau nomor satu ya. Kemudian yang pertama, yang selanjutnya langkahnya adalah didihkan air dulu ya dalam panci secukupnya. Kemudian ulek bumbu bawang merah dan bawang putih yang telah dipotong dengan garam tadi diulek dulu. Setelah itu masukkan ceker ayamnya dulu ke dalam air mendidih ya. Next, kita tumis dulu irisan bawang tadi ke kuali atau ke wajan. Udah sedikit kekuningan, kemudian masukkan bumbu ulek dan tumis tadi ke dalam panci yang kita sudah didihkan tadi. Nah, agar apa sih ya, aromanya itu wangi gitu ya bumbunya, seperti itu. Kemudian masukkanlah tumisan bumbu pada panci kaldu ceker dan aduklah ya, yang udah dimasuk tadi diaduk-aduk. Kemudian sayurannya dimasukin satu persatu. Nah, kalau saya sih biasanya sayuran yang keras itu dibuat dulu secara satu-satu seperti itu. Next, kemudian masukin garam, gula secukupnya ya. Dengan daun bawang juga bisa dikasih daun bawang serta seledri dipotong. Kemudian kurang lebih lah masaknya terserah kalian sampai benar-benar lembut sih. Ada yang suka lembut, ada yang juga tidak terlalu lembut ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu cara memasak sayur sopnya ya. Nah, kemudian yang C harus kita penyajian dan pengemasannya juga ya. Kalau kita makan sendiri di rumah sih saya rasa apa aja sih terserah ya. Cuman kalau misalnya lagi ada tamu, dibuatlah penyajiannya itu dengan yang bagus agar kelihatannya bersih, kelihatannya enak. Jadi orang juga makannya juga lebih nikmat. Oke ya. Tuh. Pokoknya kalau ini mungkin saya rasa kalian sudah tahu juga ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah di akhir pembuatan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi sayur sop. Kita rasain dulu apakah itu enak apa enggak sebelum disajikan seperti itu ya. Kalau seandainya ada yang kurang bisa kalian tambahkan apa misalnya garamnya atau micinnya seperti itu. Oke, baiklah anak-anak, saya rasa sampai sini dulu ya penjelasan saya untuk materi ini. Nah, untuk tugasnya nanti akan saya share di grup saja ya. Kalau untuk materi berikutnya nanti akan saya bahas, selanjutnya akan saya bahas minggu berikutnya. Oke, baiklah anak-anak. Cukup sekian dulu video pembelajaran dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang paham silakan tanyakan melalui WhatsApp kita ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.